Hey guys, Joy here dari Tourmap dan hari ini kita akan membahas salah satu negara di Asia yang menurut gua sangat underrated, which is China. Nah, mungkin kalau kita berpikir Asia di mata orang-orang yang berada di luar Asia, menurut gua 3 negara yang meng-highlight Asia itu adalah China, Jepang, dan Korea. Indonesia OTW harusnya, amin. Cuman, karena kita ada sebelumnya tuh ngomongin Korea udah, ngomongin Jepang udah. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang fakta menarik tentang negara China yang gue yakin pasti beberapa dari kalian belum tahu. Nah, nonton video ini sampai habis supaya mungkin kalian bisa tahu something yang baru. Nah, oke, yuk kita mulai dari nomor 1. Berdasarkan Worldometer, China menempati ranking ketiga dalam indeks negara terbesar di dunia dengan luas sekitar 9.706.961 km persegi. Nah, kalau nggak salah tuh Indonesia kan ranking keempat secara populasi, kalau nggak salah. Cuman kalau secara luas, kayaknya sih memang Cina, Rusia itu negara-negara yang paling besar. Tapi Cina itu punya negara yang lumayan besar, termasuk top 5. Dan juga populasi yang top 5 paling banyak juga. Gue lupa nomor 1 siapa antara India atau Cina. Cuman kalau ke Cina itu di setiap bagian negaranya itu iklimnya itu berbeda-beda. Kalau kalian ke Cina bagian utara rasanya lebih kayak Eropa karena lebih dekat ke Rusia. Nah, kalau kalian ke Cina yang di selatan mungkin cuacanya lebih semacam kayak Southeast Asia aja. Dan kalau kalian berada di Cina bagian tengah, menurut gue lebih kayak Jepang gitu sih, saat panas-panas, saat dingin adem-adem aja tapi nggak ada salju gitu guys. Oke, nomor 2, salah satu peradaban tertua di dunia dimiliki Cina, yakni selama 3.500 tahun. Nah, yang dimaksud peradaban ini apa? I think menurut gue peradaban yang dimaksud ini adalah Cina sebagai sebuah institusi kedaulatan negara, walaupun pada saat itu terpisah dengan begitu banyaknya kerajaan-kerajaan. Kalau nggak salah, memang Cina itu adalah negara pertama yang benar-benar disatukan. Gue lupa nama kaisarnya siapa yang menyatukan Cina itu. Cuman paling lama 3.500 tahun. Jadi kayak ini tahun 2023 dikurang 3.500, artinya ya gue lupa sih nama tahunnya apa itu. Berapa BC kalau nggak salah. Nomor 3, orang tua lanjut usia atau lansia dilindungi undang-undang sehingga seorang anak dilarang menelantarkan dan diwajibkan untuk merawat. Menurut gua ini sangatlah interesting dan obviously ini adalah salah satu peraturan yang menurut gua sangat harus diimplementkan di mana-mana. Bukan di Indonesia doang, cuman di seluruh dunia yang memang memiliki orang tua, which is semuanya gitu. Kenapa begini? I think di Cina itu kan hampir memiliki yang namanya krisis populasi, di mana I think mereka tuh terlalu banyak orangnya di sana sehingga takutnya nanti ke depannya tidak ada lagi ruang untuk anak-anak yang baru lahir. Nah, I guess kalau menurut tebakan gua, karena hal ini orang tua itu banyak dipaksa untuk hanya memiliki 1 anak atau 2 anak karena udah terlalu banyak juga. Nah, 1 anak ini yang keluar mungkin secara finansial nggak terlalu bisa nih mengangkat dan membantu orang tuanya. Makanya mungkin ya banyak banget kasus-kasus di sana yang memang anak ini menelantarkan keluarganya atau gimana. Nah, karena udah banyak kayak begitu, dibuatlah undang-undang ini supaya orang tuanya pun dilindungi. Oke, dan terakhir, beberapa aplikasi media sosial di Cina seperti Facebook, Twitter, Instagram itu dilarang oleh pemerintah Cina sejak 2009. Ini mungkin agak mind-boggling juga, cuman sebenarnya Cina itu tidak seperti negara-negara demokrasi pada umumnya. Karena sangat ketat ya masalah internet, masalah media sosial di sana. Yang diperbolehkan di Cina itu adalah media sosial yang memang diciptakan di sana. Seperti apa? Contohnya, ada namanya Weibo, ada yang namanya TikTok, itu dari Cina. Kalau mau jual beli barang, nggak bisa pakai Tokopedia, nggak bisa pakai Amazon. Bisanya pakai Alibaba. Nah, seperti 3 website yang tadi di atas adalah website yang memang dibuat di Cina, hanya khusus untuk orang Cina. Orang yang di luar Cina bisa pakai, kita bisa pakai TikTok, bisa pakai Alibaba. Cuman Cinanya sendiri menolak menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jadi kalau kalian nanti akan pergi liburan ke sana sama kita anjurin banget untuk kalian beli yang namanya VPN supaya kalian bisa tetap
menggunakan aplikasi sosial media kalian normal di sana. Cuman other than that sebenarnya simple banget buat pergi ke Cina. Waktu itu kita ada bikin video tentang pergi ke Hainan, nanti kalian bisa nonton. And that will be it from me today. Apa sih hal menarik yang menurut kalian ada di Cina? Kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada pertanyaan tentang trip kita ke Cina, bisa langsung klik link description di bawah dan we will be more than happy to help you guys with it. That'll be it from me today. Jangan lupa di like, di share, di comment, all that good stuff. And yeah, thank you for watching. Joy here.